Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin qaidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Mudirul Ma'had Abuya Al-Habib Ali Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dan yang sama-sama juga kita muliakan, kita hormati saudara-saudara beliau, khususnya yang hadir bersama kita semuanya, Al-Habib Husain Ibnul Habib Ahmad Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para tamu kita yang telah juga hadir bersama kita semuanya. Ada yang datang dari Mekah, yaitu Syekh Majid Al-Malibari, jazakumullah khair, dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para asatid, terutama Ustadz Shalihin Ayub Zainal Abidin Al-Hasni Habib Abdullah Al-Mutahhar, dan sama-sama yang kita muliakan banyak daripada asatidzah yang hadir bersama kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya, dan terutama juga yang telah menghibur kita semuanya dan yang insya Allah akan menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang datang dari Mesir, yaitu Firqah Nasyid Ar-Ridwan Al-Mar'ashli. Dan semoga mereka semuanya yang hadir bersama kita, Syekh Yasin Rais Firqah Ar-Ridwan, Syekh Sofwan dan Syekh Aid, Syekh Lu'ay, Syekh Mustafa, kita doakan mereka semuanya insyaallah panjang umur, sehat walafiat, dan ditambahkan cinta Nabi kepada mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semuanya sama-sama hadir di sini, yang tentunya kita di sini pertama untuk merayakan Isra wal Mi'raj, yang sebenarnya malam hari ini adalah malam tepat malam 27 Rajab, yaitu tepat kejadian Isra wal Mi'raj, yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah di malam itu dengan kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Nabi Muhammad SAW dalam kurang daripada satu malam pergi dari Mekah ke Madinah sampai ke Baitul Maqdis, dan sholat di Baitul Maqdis 2 rakaat, dan di belakang beliau semua para nabi dan para malaikat, termasuk Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, semuanya bermakmum di belakang Nabi Muhammad SAW. Imamnya adalah Nabi kita, idola kita, favorit kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini betul-betul ingin menampakkan kepada para nabi-nabinya, ini loh manusia yang paling agung, ini loh manusia yang paling mulia, ini manusia yang paling aku manja. Seakan-akan isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala menampakkan dan memberitahu kepada mereka bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia, bahkan bukan hanya manusia paling mulia, makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Isra Mi'raj, Nabi SAW dibawa dan ditemani oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail untuk ke langit 7, bahkan tembus langit 7 sampai Sidratul Muntaha, sampai malaikat Jibril pun enggak mampu lagi untuk meneruskan perjalanannya untuk menemani dan melayani Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai malaikat Jibril mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, wahai Jibril, sampai sejauh ini engkau menemaniku dari Mekah, dari Madinah, dari Baitul Laham sampai ke Baitul Maqdis, kemudian langit ke-7, dilewati langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha,
Maka disitulah kemudian malaikat Jibril berpamitan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di situ Nabi Muhammad mengatakan, fi hadal maqam yatruk al khalil khalilah. Di momen seperti ini kamu meninggalkan aku sendirian, kamu tidak mau meneruskan untuk menemaniku. Maka disitulah malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, wahai Rasul, wahai Nabi, andai kata aku melangkah satu langkah lagi, maka tubuhku akan terbakar. Likullin maqam, maka masing-masing punya makom sendiri. Engkau makomnya untuk meneruskan perjalanan, dan aku tidak bisa menemanimu untuk melaksanakan perjalanan selanjutnya. Itulah bagaimana menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bahkan lebih mulia daripada malaikat Jibril sekalipun, lebih mulia dari segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Imam Nawawi rahimahullah taala rahmatul abrar, ketika ditanya beliau mana yang lebih mulia, alam di langit ataupun alam di bumi, maka dengan tegas Imam Nawawi mengatakan alam di bumi lebih mulia daripada alam di langit. Ketika dikatakan bagaimana mengatakan bahwasanya alam di bumi itu lebih mulia daripada alam langit, padahal alam langit diisi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kemaksiatan di langit, sedangkan di bumi diisi oleh orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Imam Nawawi, karena di bumilah ada jasad Nabi Muhammad SAW. Berkat jasadnya Nabi Muhammad SAW, maka bumi menjadikan mulia. Bumi seluruhnya dari ujung barat sampai ujung timur menjadi lebih mulia daripada alam langit sekalipun. Nabi Muhammad SAW tidak perlu kita rayakan untuk Isra Mi'rajnya, untuk miladnya, untuk kita agung-agungkan. Walaupun itu perintah Allah, tapi Nabi Muhammad SAW enggak butuh itu. Nabi Muhammad sudah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sudah sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wahai Muhammad, aku utus engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi, untuk membawa berita gembira, untuk membawa peringatan, yang tujuannya aku utus kamu wahai Muhammad kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka beriman kepada Rasulnya, dan agar mereka mengagungkan, memuliakan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, agar mereka memuliakan, mengagungkan. Di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuliakan dan menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini tujuannya agar kita lebih dekat kepada Nabi Muhammad, agar kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad, agar kita lebih dekat untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad yang kita harapkan nantinya ketika berada di Telaga Kausar, yang Nabi Muhammad SAW menjanjikan kita untuk menunggu kita di padang di Telaga Kausarnya, yang di situ dikatakan airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang minum nantinya dari cangkir yang dituangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Inilah yang kita harapkan. Kita banyak kotoran maksiat, banyak kita berpenyakit di dalam hati kita, banyak kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Kita hadirnya di majlis ini tentunya harapannya tidak pulang dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala membersihkan karat-karat tersebut, kotoran tersebut, maksiat tersebut, sehingga menjadi bersih kembali berkat kita memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi lebih dekat untuk kita mendapatkan murafaqah Nabi Muhammad fi jannatil firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua juga di sini juga kita merayakan milad kedua daripada firqah adik-adik kita yang dinamakan dengan firqah Hibbun Nabi, yang semoga insyaallah sesuai dengan namanya mendapatkan cinta daripada Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah juga tadi juga kita bacakan tahlil karena bertepatan juga dengan haul daripada ibunda Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang beliau ibunda Nabi Muhammad, ibunda daripada Abuya Al-Habib Hasan, tentunya menjadi sosok penting buat Abuya, sosok penting daripada sebab keberhasilan kesuksesan Abuya, yang dikatakan bahwasanya
tidaklah jauh seorang anak itu daripada orang tuanya. Tentunya didikan pertama seorang anak didapatkan dari orang tuanya. Tentunya ibunya yang mendidiknya pertama kali, ibunya yang mendoakan pertama kali, ibunya memberikan arahan pertama kali. Maka Abuya Hasan adalah hasanah daripada orang tuanya, termasuk hasanah kebaikan daripada ibunda beliau, yaitu Syekhah Fatmah binti Ahmad Bahabadi. Dan semoga insya Allah kita mendapatkan keberkahan beliau, keberkahan guru-guru kita semuanya, dan semoga juga kita mendapatkan insya Allah murafaqah mereka, guru-guru kita, termasuk Abuya Hasan Hubaba Khadijah bersama Nabi Muhammad SAW, dan bersama juga Abuyah Maliki yang insya Allah juga akan mendapatkan kita semuanya riayah khasah dan pandangan khusus dari beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di momen ini juga kita tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada siapapun yang memberikan sumbangsi dalam acara ini, baik itu berupa materi ataupun berupa tenaga pikiran ataupun juga berupa makanan dan lain sebagainya. Banyak yang menyumbang, juga termasuk yang mutabarik dalam membeli sound yang baru yang untuk pertama kali yang kita pakai untuk acara ini. Dan semoga semua yang terlibat, baik itu yang sedikit apalagi yang besar, Allah berikan balasan yang sebesar-besarnya, dan Allah berikan insyaallah syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan juga mewakili panitia, kami juga memohon maaf terdapat kekurangan tentunya di sana sini, memohon maaf sebesar-besarnya, dan ini yang bisa kami sampaikan, dan kita tidak sabar untuk melanjutkan acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.